Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di acara Amanat pada Orang Muda. Pada saat hari ini kita akan membahas tulisan dari Nyonya Ellen G. White, mana saya ambil dari Amanat pada Orang Muda. Ya, sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini. Kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Bapa untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Berikanlah kami pengertian untuk hari demi hari ya Bapa. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, judul besarnya yaitu Kamu Bukan Milikmu Sendiri. Kadang-kadang kita dengar orang bertanya, apa saya tidak pernah bisa buat perkara yang saya rasa baik? Apa saya tidak boleh menurut saya punya suka sendiri? Haruskah saya selalu ditahan-tahan saja? Apakah saya tidak bisa berbuat setuju dengan kemauan hati saya? Makin kurang engkau menurut kehendak hatimu, makin baik buat dirimu sendiri dan buat orang-orang lain. Kemauan hati telah diputar balikan dan segala kuasa tubuh dipakai salah. Setan sudah menjadikan satu perbantahan di antara manusia dengan Tuhan. Dia selalu berusaha untuk membinasakan peta Tuhan dalam manusia. Sebab itu kita mesti menahan segala perkataan dan perbuatan kita. Jadi biarlah segala keinginan hati kita, segala apa yang kita lakukan menurut keinginan kita, biarlah kita melepaskan semuanya itu, biarlah kita minta tuntunan Tuhan untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Buah-buah penyerahan yang sungguh-sungguh. Jikalau rahmat Tuhan sudah menduduki hati, lalu bisa dilihat bahwa segala keinginan dan nafsu kejahatan yang diwarisi dan ditumbuhkan di dalamnya harus dipalangkan. Satu kehidupan baharu dengan peraturan baharu mesti mulai berlaku dalam jiwa. Segala perkara yang dibuat mesti dibuat untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan ini terhitung keadaan lahir dan batin manusia. Segenap keadaan manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya harus ditakluk di bawah kuasa Tuhan, untuk dipakai olehnya sebagai perkakas kebenaran. Karena kepikiran daging itulah durhaka kepada Tuhan, sebab tidak ia takluk ke bawah hukum Tuhan, dan sesungguhnya lah dengan kuasanya sendiri mustahil. Tetapi oleh percaya seorang yang telah dibarui tiap-tiap hari hidup sebagaimana kehidupan Kristus. Dari hari sehari dia menunjukkan dengan yakin bahwa dia telah menjadi milik Tuhan. Tubuh dan jiwa milik Tuhan adanya. Dia telah memberikan adanya anaknya akan menembus dunia, dan oleh sebab itu kita telah diizinkan untuk memulai satu kehidupan yang baru, satu waktu percobaan di mana kita harus membangunkan tabiat kesetiaan yang sempurna. Tuhan telah tebus kita dari perhambaan dosa dan sudah memberikan kemungkinan pada kita supaya hidup dalam keadaan yang diperbarui dan diubahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperbarui hidup kita hari demi hari. Mungkin kita hari ini melakukan kesalahan, besok jangan pernah diulangi kesalahan itu. Lakukanlah yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Karena kesalahan yang kita ulang-ulangi itu hanya akan menambah dosa di dalam kehidupan kita, akan membuat kehidupan kita hari demi hari semakin buruk. Untuk itu biarlah bila mana hari atau di dalam kehidupan kita menempuh hari yang baru, kita minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya hari itu Tuhan dapat menunjukkan hari itu dapat menjadi berkat bagi orang lain ya. Jangan kehidupan kita dipenuhi oleh oleh keinginan daging kita sendiri, tapi biarlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan pakai aku sesuai dengan rencanamu, jangan sesuai dengan rencana kita, karena rencana kita adalah sia-sia adanya. Biarlah kita meminta rencana daripada Tuhan sendiri. Segala kuasa kita Tuhan yang punya. Meterai Tuhan ada di atas kita sudah dibeli olehnya, dan Dia ingin supaya kita ingat bahwa segala kuasa tubuh, otak, dan batin kita semuanya Dia yang punya. Segala waktu dan pengaruh, akal budi, cita-cita, dan angan-angan hati kita semua milik Tuhan, dan semuanya harus dipakai setuju dengan kehendaknya. Janganlah dia setuju dengan pimpinan dunia, karena dunia menurut satu pemimpin yang bermusuhan dengan Tuhan. Keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan dunia. Untuk itu
biarlah kita apa? Selalu meminta tuntunan Tuhan, supaya Tuhanlah yang apa? Yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Daging tubuh yang didiami jiwa adalah milik Tuhan. Tiap-tiap urat syaraf dan urat daging Tuhan yang punya. Jangan sekali-sekali kita melemahkan salah satu anggota sekalipun oleh kelalaian dan oleh salah memakainya. Kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan oleh memelihara tubuh kita sebaik-baiknya, supaya tubuh itu bisa menjadi satu Ka'bah di mana Roh Suci boleh tinggal. Menjadikan tiap-tiap kuasa badani dan rohani setuju dengan kehendak Tuhan. Otak kita harus dipenuhi dengan asas-asas yang suci. Kebenaran harus diukir di atas loh batu jiwa kita. Ingatan kita harus dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran sabda Tuhan yang indah itu. Kemudian segala kebenaran ini akan bercahaya dalam kehidupan kita sebagai permata yang indah. Ya, saudara pernah melihat permata? Pasti bila mana permata itu bercahaya, maka itu akan apa? Akan menyilaukan. Ya, itu adalah suatu permata yang indah. Bila mana dilihat oleh orang-orang akan apa? Akan mengagumi kita. Untuk itu, biarlah kita meminta apa? Meminta tuntunan kuasa apa? Kuasa Roh Suci untuk selalu menuntun kita, ya, melakukan yang terbaik bagi kita. Ya, tubuh ini adalah milik siapa? Milik Tuhan. Untuk itu lakukan yang terbaik. Jangan kita apa? Jangan kita sakiti tubuh kita ini mungkin dengan makanan-makanan yang tidak apa? Yang tidak sehat. Dengan apa lagi? Dengan istirahat yang kurang baik. Itu juga apa? Dapat melemahkan tubuh kita. Mungkin dengan apa? Dengan hura-hura, dengan segala hal-hal keduniawian. Biarlah kita apa? Kita buangkan semuanya itu. Kita lakukan yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan. Karena semuanya adalah Tuhan punya. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tidak ada yang kita berikan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hanya apa? Kehidupan kita yang kita apa? Persembahkan buat Tuhan. Apa? Tuhan tidak perlu uang kita, Tuhan tidak perlu tidak perlu rumah kita, mobil mewah kita, apapun itu Tuhan tidak perlu. Tapi Tuhan ingin apa? Ingin kita yang apa? Yang Dia ingin pakai untuk apa? Untuk pekerjaannya. Jadi apapun yang kita punya, biarlah kita serahkan kepada siapa? Tuhan. Tuhan, pakailah saya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah semua yang kita punya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang menunjukkan kepada kita buat apa itu sebenarnya, ya. Harganya satu jiwa manusia. Harga yang Tuhan berikan pada pekerjaan tangannya dan kecintaannya pada segala anak-anaknya dinyatakannya dalam pemberian yang Dia telah berikan untuk menebus manusia. Adam sudah jatuh dalam kuasa setan. Dia telah masukkan dosa ke dalam dunia bersama-sama dengan dosa kematian. Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Hal ini telah dibuatnya supaya nyata keadilannya. Dan meskipun begitu, Ia membenarkan orang-orang yang percaya akan Kristus. Manusia telah menjualkan dirinya kepada setan, tapi Yesus telah membeli. Engkau bukan engkau punya sendiri. Yesus telah beli engkau dengan darahnya. Janganlah tanamkan talentamu dalam tanah. Pakailah itu jikalau engkau merasa yang olehnya kecintaanmu kepada juru selamatmu mulai hilang. Berhentilah dari pekerjaanmu itu dan berkata, juru selamatku, disinilah aku. Apakah engkau akan perbuat? Dia akan terima engkau dengan kemurahan dan Dia akan mengasihi engkau dengan kecintaan besar. Dia akan memberi keampunan dengan limpahnya kepadamu karena Dia penuh dengan rahmat dan sabar dan Dia tidak mau yang satu jiwa akan binasa. Wow, luar biasa. Tuhan tidak mau satu jiwa itu binasa. Makanya apa? Tuhan masih mempertahankan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk bertobat, untuk berbalik kepadanya. Ya, karena Dia tidak mau satu jiwa pun apa? Binasa. Tapi kembali lagi, Dia memberikan apa? Pilihan kepada kita. Ya, pilihan kepada kita. Wow, bila mana kita salah pilih, saudara, maka kita akan apa? Akan binasa untuk selama-lamanya. Untuk itu, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan yang apa? Menentukan pilihan kita, ya. Karena pilihan Tuhan adalah pilihan yang apa? Yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena dibilang di sini
pakailah apa yang engkau punya untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Bila mana kita bekerja buat Tuhan, jangan pernah pikirkan apa yang mau kita makan Tuhan, apa yang mau kita pakai Tuhan, bagaimana dengan masa depan saya. Jangan pernah pikirkan itu. Ya, jangan pernah bertanya. Kita ikut saja kemana Tuhan akan tunjukkan. Ya, seperti iman daripada siapa? Iman daripada Abraham. Dia tidak bertanya, tetapi dia selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tubuh kita dan segala perkara yang ada pada kita semua milik Tuhan. Kita tidak patut pandang itu sebagai satu korban akan memberikan cita-cita hati kita kepadanya. Hati sendiri harus diberikan kepadanya sebagai satu korban sukarela. Ambillah satu keputusan. Tidak selamat bagi kita tinggal berlambat-lambat, memikirkan segala keuntungan yang kita bisa dapat oleh menurut segala bisikan setan. Dosa berarti keinahan dan malapetaka bagi tiap-tiap jiwa yang menyerahkan diri kepadanya. Tetapi dalam hakikatnya, dosa itu membutakan dan menyesatkan, dan dia akan memujuk kita dengan bermacam-macam jalan yang rupanya indah dan mulia. Kalau kita berani berjejak di atas jajahan setan, maka tidak tentu kita mendapat perlindungan dari kuasanya. Seberapa kita bisa, harus kita menutup segala jalan oleh mana si penggoda itu bisa masuk dan datang kepada kita. Jadi janganlah berlambat-lambat, ya, langsung bergegas, langsung mengikut Yesus. Bila mana Yesus sudah menunjukkan yang terbaik buat kita, langsung kita lakukan. Jangan pernah bertanya, karena bila mana kita masih bertanya-tanya, keraguan itu ada dalam kehidupan kita, maka setan akan masuk ke dalam pikiran kita, membingungkan kita. Untuk itu bila mana Yesus sudah panggil kita harus segera bergegas. Jangan sampai keraguan itu timbul, setan akan pakai itu dan dia akan memutarbalikkan semuanya itu. Ya, jangan kita memikirkan kita mengikut Tuhan setengah-setengah. Oh tidak, kita mengikut Tuhan dengan dengan sepenuh hati kita. Kita relakan semua kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, karena mungkin di sini kita semua sudah dininabobokan oleh si jahat itu. Kita berlambat-lambat, kita masih bermalas-malasan, buang itu jauh-jauh, ya, buang itu jauh-jauh. Karena Karena itu adalah pekerjaan si iblis, di mana dia sedang membisikkan hal-hal yang membingungkan kita. Jangan sampai kita bingung. Bila mana kita sudah mengambil keputusan, biarlah itu keputusan yang berasal dari siapa? Dari Tuhan, ya. Minta petunjuk Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan saja. Karena kita manusia yang lemah, saudara. Kita bisa saja jatuh, tetapi bila mana kita jatuh, kita harus bangun dan bangun. Jangan pernah menyerah. Terus maju, pandanglah kepada guru besar itu, yaitu siapa? Yaitu Yesus, yang memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita sukacita. Kedamaian selalu ada dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini dapat menolong seluruh pemirsa untuk selalu bersandar kepada Tuhan, selalu bersandar kepada perintahnya, ya. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat-Mu yang begitu indah bagi kehidupan kami. Bila mana Engkau memanggil kami, ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak bertanya-tanya, tetapi ajarlah kami untuk siap sedia untuk bergegas mengikuti Engkau. Bapa di surga, kami tahu setan bekerja keras untuk menghalangi kami. Untuk itu ya Bapa, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melawan si jahat itu, sehingga kami pun dapat berdiri teguh, dapat selalu memandang kepada Engkau. Bapa di surga, khususnya kepada seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, kiranya Engkau boleh memberikan mereka pengertian dari surga, sehingga mereka boleh mengerti arti dari firman-Mu. Biarlah kami dapat mengikuti Engkau dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah hati ya Bapa. Karena bila mana kami mengikuti-Mu dengan setengah hati, maka setan itu dapat memutarbalikkan akan pikiran-pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau mau menolong kami untuk selalu mengikuti kemanapun Engkau pergi. Terima kasih ya Bapa, oleh karena
Engkau masih memberikan kami akan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur di dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, kiranya Tuhan memberkati.